Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Oppo yang kondisinya pecah seperti ini. Oppo ini adalah Oppo seri A17. Kita langsung saja mengeksekusinya untuk mengganti layar HP-nya. Kita lepas dulu SIM tray-nya. Dan kita akan melepas tutup belakang atau back covernya. Di sini saya menggunakan kuku jari aja seperti ini. Bisa juga menggunakan alat pembuka seperti alat pembuka casing. Ada alat pembuka casing tersendiri yang terbuat dari mika. Atau cukup saja menggunakan kuku seperti ini karena pembukaannya juga tidak terlalu susah juga. Cuma disisit menggunakan kuku jari, kemudian bisa melepas tutup belakang atau back covernya seperti ini. Kita buka pelan-pelan saja. Dan jangan sampai langsung ditarik karena di belakangnya ada flexible fingerprintnya. Kita lepas pelan-pelan saja. Dan sekarang tutup belakangnya sudah terlepas, tapi jangan langsung ditarik seperti pesan saya tadi karena ada flexible fingerprintnya, ditakutkan nanti kalah putus kalau langsung ditarik. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita lepaskan baut-baut penutup mesinnya itu satu persatu. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan dulu soket fingerprintnya. Ini adalah soket fingerprintnya, kita lepaskan dulu. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket LCD-nya. Dan di sini kita akan mencoba layar LCD yang baru. Dan ini adalah layar LCD yang baru, menggunakan layar LCD Zinstar. Dan kita pasang dulu soket LCD-nya, kemudian kita pasang soket baterainya, dan kita coba menyalakan handphonenya. Setelah handphone menyala, kita akan menunggu ke menu utama. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan sekarang handphone sudah masuk ke menu utama. Kita langsung saja untuk mencoba layar LCD-nya. Kita coba untuk mengoperasikan layar LCD-nya. Dari kita menyentuh-sentuhnya, kita coba untuk kontrasnya, kita coba untuk resolusinya bagaimana, tampilan gambarnya apakah sudah normal atau belum. Dan kita akan mencoba untuk layar sentuhnya. Kita geser-geser salah satu icon seperti ini. Kita rendam, kita tahan, rendam, dan kita geser-geserkan salah satu icon. Kita yakinkan salah satu icon itu bisa melewati seluruh area LCD-nya. Kita juga bisa melakukan dua gerakan sekaligus dengan menekan salah satu icon tadi dan juga menggerakkan desktopnya seperti ini. Ini adalah dua gerakan sekaligus yang membuktikan bahwa multitouch-nya berjalan dengan normal. Kita lanjutkan dengan melakukan pengetikan di tempat pengetikan seperti ini. Kita ketikkan huruf dan angkanya, kita yakinkan pengetikannya berjalan dengan normal dan nyaman saja ketika diketikkan, tidak ada masalah ketika melakukan pengetikan huruf dan angkanya. Dan kita lanjutkan dengan percobaan kontrasnya. Ini adalah kontrasnya. Kita redupkan kemudian kita terangkan untuk kontrasnya untuk membuktikan fungsi kontrasnya berjalan dengan normal. Atau kita bisa juga mencoba layar LCD-nya ini dengan masuk engineer mode dengan menekankan bintang pagar 899 pagar. Dan kita pilih manual test. Kemudian kita geser ke kiri. Dan kita pilih touchscreen. Kemudian kita klik handwriting. Di sini kita bisa menggambarkan lukisan seperti ini. Kita arsir garis-garis seperti ini sampai melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan semua LCD-nya ini, area LCD-nya ini terlewati arsiran atau lukisan-lukisan yang telah kita coret-coret seperti ini. Di sini untuk membuktikan bahwa fungsi touchscreen-nya berjalan dengan normal, bahwa tidak ada area atau daerah tertentu yang mengalami problem atau masalah untuk bagian touchscreen-nya karena semua daerah itu bisa diarsir dan dicoret dengan normal.
Dan kita lanjutkan untuk meredupkan handphone terlebih dahulu. Kita respon untuk redup dan kita respon untuk nyalakan kembali untuk membuktikan fungsi lampunya berjalan dengan normal. Kemudian kita matikan handphonenya dan kita akan melepasi semua soket baterainya, kemudian soket LCD-nya, dan kita akan mencoba untuk memberikan panas atau memberikan color pada layar LCD-nya untuk melepaskan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD untuk memberikan panas pada LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Bisa juga menggunakan head dryer atau blower uap atau alat pemanas apapun. Yang pasti alat pemanas itu digunakan untuk mempermudah pengangkatan layar LCD-nya juga baterainya juga. Setelah dirasa cukup panas, ketika dipanasi dengan separator LCD tadi, kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya terlebih dahulu. Kita di sini akan melepas baterainya. Kita lepas baterainya seperti ini, kita tarik pelan-pelan saja, jangan sampai menariknya sekaligus langsung ditarik dengan keras atau ditarik dipaksa. Kita akan melepasnya pelan-pelan saja untuk meminimalisasi kerusakan baterainya atau lengkukan pada baterainya. Di sini akan kita coba untuk memberikan yang terbaik pada baterainya supaya tidak ada lengkukan pada baterainya. Kita lepas pelan-pelan saja seperti ini. Setelah dirasa baterainya sudah terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan layar LCD-nya. Kita lepas layar LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Silet ini hanya digunakan untuk mencari celahnya aja. Kemudian setelah celahnya ketemu, kita akan menyisitnya dengan menggunakan alat penyisit. Bisa menggunakan alat penyisit apapun. Di sini saya menggunakan alat penyisitnya itu bekas tempered glass. Kita akan menyisitnya dengan menggunakan bekas tempered glass tadi, dan kita akan melepasnya LCD yang telah pecah tadi. Kita lepasi untuk bagian fleksibel belakangnya agar mudah dalam pelepasan LCD-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan bagian body frame-nya. Kita bersihkan untuk bagian body frame-nya ini dari bekas lem-lem yang menempel dari lem LCD yang pertama tadi. Kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya bagian body frame-nya ini. Di pinggir-pinggir body frame-nya ini kita bersihkan dari kaca dan lem yang menempel. Dan ini adalah penutup speakernya yang menempel di LCD yang lama. Kita ambil dulu apabila dia menempel di LCD yang lama. Apabila dia menempel di frame-nya, yang kita biarkan saja. Kalau dia menempel di LCD yang lama, kita ambil penutup speaker itu dari LCD yang lama. Kemudian kita akan memasangnya di body frame-nya agar penutup speaker ini tidak terlupakan atau ketinggalan. Kita kasih sedikit tip saja di bagian bawah-bawah penutup speakernya agar bisa menempel di body frame-nya dengan sempurna, agar tidak mudah terlepas dari body frame-nya nanti. Kita kasihkan lem sedikit-sedikit di bawah-bawahnya saja, jangan terlampau banyak, sedikit saja supaya bisa kita pasang di body frame-nya kembali. Dan juga di sini perlu diperhatikan bahwa kita harus mengukur terlebih dahulu body frame-nya, apakah body frame-nya itu mengalami bengkong atau tidak. Kita tempatkan di tempat yang datar agar mengetahui bahwa body frame-nya itu mengalami bengkong atau tidak. Apabila dia mengalami bengkong, kita lepasan dulu semua mesinnya, kita lepasin dulu baterainya, dan kita akan mencoba untuk meluruskan body frame-nya sebisa mungkin. Seperti halnya handphone ini, ternyata ketika kita ukur tadi, ternyata body frame-nya mengalami sedikit bengkong di tengahnya. Dan kita akan melepasi dulu mesinnya, kemudian kita akan mencoba untuk meluruskan body frame-nya. Seperti ini, body frame-nya ini mengalami sedikit bengkok pada tengahnya ini ya. Kita akan mencoba untuk meluruskan sebisa mungkin, sebisa-bisanya, karena belum tentu juga untuk semua body frame-nya itu bisa dilurusin sempurna mungkin. Kalau tidak bisa sempurna, ya paling tidak bisa sedikit untuk meluruskan body frame-nya. Dan kita akan berusaha untuk meluruskan body frame-nya ini sebisa-bisanya, sebisa mungkin ya kita lurusi dengan cara apapun, yang pasti untuk bisa meluruskan body frame-nya itu. Tapi jangan berlebihan dalam melurusinya, dikhawatirkan malah jadi patah untuk body frame-nya karena dia terlalu dipaksa. Jadi harus sedang-sedang saja dalam meluruskannya. Setelah kita coba untuk meluruskannya sebisa mungkin,
Dan kita akan mencoba lagi untuk LCD yang barunya. Kita akan mencoba untuk memasang LCD yang baru terlebih dahulu. Kita plakkan terlebih dahulu LCD yang baru ini di body frame-nya untuk meyakinkan seberapa presisi LCD itu terpasang di body frame-nya. Kita letakkan LCD itu di body frame-nya terlebih dahulu untuk memprediksi seberapa presisi LCD itu di body frame-nya. Apabila masih terlalu jauh atau masih bengkongnya terlalu jauh, kita akan meluruskan terlebih dahulu. Tapi apabila udah cukup plak saja, lumayan plak saja walaupun masih belum sempurna karena masih ada bengkongnya sedikit, ya kita akan memasangnya. Kita akan memprediksikannya seperti apa pemasangan kita. Bagian mana sajakah yang akan kita prediksikan untuk kita kasihkan, misalnya lem itu kita optimalkan dan untuk pemasangannya supaya lebih presisi. Dan ini adalah penutup speaker yang tadi kita pasangkan terlebih dahulu setelah dikasihkan sedikit lem tadi di body frame-nya. Kita kembalikan karena tadi infonya mengalami bengkong, jadi agak itu duluan kita benerin bengkongnya dulu, baru kita pasang speakernya, penutup speakernya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Sebelum kita pasang layar LCD-nya, kita rapikan dulu untuk LCD yang barunya. Kita lepasi semua pelindung LCD-nya. Dan kita akan memasang, ini adalah double tip untuk bagian fleksibel LCD-nya. Kita pasang terlebih dahulu, kita rapikan, kita presisikan ya pemasangannya. Jangan sampai terlalu berlebihan dalam penarikan fleksibel tadi. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem pada bagian pinggir-pinggir body frame-nya. Kita akan memberikan lemnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Seperti ini, kita akan berikan lemnya secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan kita kasihkan lem juga pada bagian tengahnya sedikit-sedikit seperti ini untuk memperkuat penempelan LCD pada body frame-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita masukkan soket LCD-nya atau fleksibel LCD-nya. Kemudian kita terapkan LCD-nya pada body frame-nya. Kita mulai dari bawah terlebih dahulu. Kita paskan, kita presisikan, kita senterkan antara kiri kanan atas dan bawah. Kita plakkan, kita sedikit tekan-tekan untuk bagian LCD-nya, untuk merapatkan bagian LCD-nya ini ke body frame-nya. Dan di sini kita menggunakan karet untuk menahan sementara LCD-nya sampai LCD itu kuat dan kering. Bisa menggunakan karet seperti ini, atau bisa menggunakan isolasi, atau bisa menggunakan alat penahan yang lain. Yang pasti alat penahan itu hanya digunakan untuk menahan LCD-nya sampai lem LCD-nya kuat dan kering. Apabila menggunakan karet seperti ini, kita kasihkan karet seperti ini cukupnya saja, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena di sini tadi ada sedikit bengkok pada frame-nya, jadi kita perhatikan untuk bagian frame-nya. Kita mengoptimalkan, tapi tidak kita paksa untuk bagian bengkoknya, karena memang LCD itu harus selalu flat dan rata, tidak boleh mengikuti frame yang bengkok. Jadi kita biarkan saja walaupun tidak flat 100% untuk bagian tengahnya, karena frame yang bengkok sedikit tadi tidak bisa kita luruskan 100%. Dan kita akan membiarkan kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam, sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karet-karet dan isolasinya. Apabila menggunakan karet, kita lepas karetnya. Apabila menggunakan isolasi, kita lepas isolasinya. Kita bersihkan semuanya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bagian LCD-nya dari bekas lem dan kotoran yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya bagian pinggir-pinggir LCD-nya dari lem dan kotoran yang menempel ala kadarnya.
Dan kita lanjutkan dengan pemasangan mesin handphonenya. Karena tadi kita melepasi mesinnya, untuk meluruskan terlebih dahulu framenya, kita pasang kembali mesinnya. Dan kita pasang kembali semua perlengkapan handphonenya. Ini adalah panel anten, kita pasang panel antennya. Kita pasang kembali soket bawahnya dan diikuti oleh soket LCD-nya. Kita pasang kembali juga. Kita rapikan soket LCD-nya. Kemudian kita rapikan lagi juga, ini adalah penutup baterainya. Pelapis baterainya ini kita rapikan juga. Kemudian kita pasang kembali baterai handphonenya. Dan kita pasang kembali penutup mesinnya. Tapi sebelum kita pasang penutup mesinnya, kita pasang terlebih dahulu, ini adalah fingerprintnya. Kita pasang terlebih dahulu fingerprintnya. Baru kita ikuti dengan pemasangan penutup mesinnya. Karena begitu memang langkahnya untuk handphone ini, supaya satu-satu terpasang terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan baut-baut penutup mesinnya. Kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Dan kita pasang kembali penutup belakang atau back covernya. Kita rapikan. Apabila ada yang terjepit seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Karena ada yang terjepit nampaknya. Baru kita akan pasang kembali untuk penutup belakangnya atau back covernya. Dan kita mencoba untuk menyalakan handphonenya. Kita pasang kembali ya. Untuk jempolnya itu selalu berada di casingnya untuk mempermudah pemasangan penutup belakangnya. Dan kita langsung lanjutkan dengan pemasangan tempered glass atau anti goresnya. Kita akan memasang anti goresnya terlebih dahulu. Kita bersihkan dengan pembersih bawaan anti goresnya dengan nomor 1 terlebih dahulu, yaitu pembersih yang basah. Kita bersihkan area LCD-nya dan di pinggir-pinggirnya juga kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan kita akan menunggu sejenak sampai basah itu sedikit mengering. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan dengan tisu yang kering. Kita bersihkan dengan tisu yang kering sampai sebersih-bersihnya juga. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tempered glass atau anti goresnya. Kita pasang, kita rapikan, kita senterkan antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Kita pasang plug berada tepat di tengahnya dan kita pasang tempered glassnya. Dan kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.